Halo. Absen dulu nggak sih? Absen sebelum mulai. Kita mulai jam berapa? Jam 13.15. Oke nggak? Tunggu 2 menit lagi deh absennya. Ya udah, ada aku. Ada aku, ada aku. Oke, ada aku. Bentar, 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 bentar. Hadir, 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 hadir. Freeze, freeze. Oke, oke. Pencet, Cok. Kepencet. Oke, absen, 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 absen. Ada Mimam, ada Blue Blue, ada Ju, ada Cahaya, ada Sotokoya, ada absen, ada Iel maksudnya, ada Luven, Lek, 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 ada Santan, ada Celi, ada Cahaya lagi, ada Ameng, ada Ameng, ada Sani, Nabilisius dari Solo, Nabilisius apa tuh? Ada Dinda, ada Aura, ada Duaton, ada Fiska Indihome, ada Farel, ada Valer, ada Ano, ada Ano lagi, ada Ano lagi, ada Flori, ada Mesmerezi, ada Shaki, ada Rule, ada Han, ada Saram, dan itu ada Hilda, dan itu dia yang absen. Terima kasih. BTW, aduh, BTW kalian habis ngapain guys? Pagi-pagi ngapain? Habit gak? Habit gak? Habit gak? Yang gak habit, min satu topik jer. Rumah aku, waduh, di mana tuh? Lagi hujan ya berarti ya? Di mana tuh? Doakan Bang Iel, ayo teman-teman, kita doakan Bang Iel supaya apa, musibahnya diapain ya? Aduh, musibahnya supaya musibahnya dipercepat untuk pulih kembali, amin. Cepat surut, amin. Bekasi, waduh, emang Bekasi lagi hujan ya? Kirain Bekasi panas terus. Sorry. Ini file materi ada di tracker kah? Waduh, belum tuh. Sorry dah. Bogor hujan terus. Samping Rumpah, Empang, izin banget. Anjay. Berarti langsung ini ya, apa kalau misalkan mau bakar-bakar langsung ambil ikan di Empang gak sih? Penistaan. Bukannya Bekasi nempel sama matahari ya? Iya, makanya setuju banget Kak Ju. Kirain ini Bekasi gak pernah hujan. Tapi iya sih, di story-nya Mas Ade lagi banjir ya, di story-nya Mas Ade. Di story-nya Mas Ade lagi banjir ya. Sama-sama di Timika juga lagi, Timika Swiss nih, sama-sama sama persis Kak Feasi. Di Timika juga lagi dingin-dinginnya nih. Di Timika juga izin, lagi dingin-dinginnya di Timika. Izin. Bener, tahun baruan kemarin ini bakar-bakar di Empang. Nggak mati emang apinya, bakar-bakar di Empang. Kalau menurut gue sih kayaknya mati ya. Bakar-bakar di Empang apinya. Kayak api majusi. Majusi itu apa? Jujur, buset Kak, kayak tua banget. Gue seangkatan kok sama kalian, angkatan 26. Buset, tua banget gue dipanggil Kak. Serius angkatan 26 guys. Ini jangan dengerin Celi ya, hoax anjir. Hoax. Agit tahun berapa Kak? Agit tahun berapa? Ya tahun sekarang, maksudnya tahun berapa gimana? Gak ngerti nih. Izin. Izin. Gak ngerti nih. Hoax terbesar pertengahan bulan. Ini udah pertengahan bulan ya? Bejir. Udah tanggal 18. Hamin berapa sih guys? Hamin berapa? Sudah saatnya izin serius, Jir. Aku percaya kok. Sudah saatnya izin serius. Oke,
Kita langsung mulai aja, yaping mulu, yaping mulu, set. Januari ngebut banget ya, 93 kayaknya. Yaping mulu, buset katanya. Ayo, kita langsung bahas. BTW, minggu depan bahas TO002, setuju gak guys? Ngelek. Oh, guanya on cam ya. Izin off cam ya, izin off cam. Izin off cam, ngelek. Izin off cam, ngelek. Nah, ini lebih ringan lah. Oke. Kita baca di sini gua tanya ada kaidah pencacahan yang dari airdrop sama yang dari airdrop juga. Harusnya. Iya deh. Dua-duanya pokoknya dari airdrop. Dua teks. Nah, di sini kita baca, langsung kita baca ya. Pada sebuah lapangan, 6 buah tiang dipasang. 6 buah tiang dipasang pada lingkaran seperti gambar berikut. Oke. Jarak antar tiang yang berdekatan dibuat sama, yaitu 4 meter. Berarti ada mana ya? Berarti dari jarak tiang sini ke sini itu tuh 4 meter ya. Dari jarak sini ke sini 4 meter. Aduh, kok ini? Dari jarak sini ke sini 4 meter. Sini 4 meter. Ini 4 meter. 4 meter ya. 4 meter. 4 meter. 4 meter. Aduh. 4 meter. 4 meter. 4 meter. Oke. Ya kira-kira begitulah ya. Jarak antar tiang 4 meter ya. 4 meter. 4 meter. Nah, keliling lingkaran pada lapangan tersebut adalah, kalau misalkan ini 4 dari T1 ke T2-nya tuh 4 meter, berarti itu bisa dianggap sebagai jari-jari nggak guys? Bisa dianggap sebagai jari-jari nggak? T1 ke T2 itu tuh bisa dianggap sebagai jari-jari. Dianggap sebagai R. Berarti R-nya tuh, jari-jarinya tuh 4. Karena ditanyakan di sini keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran itu ini ya. Rumus keliling lingkaran apa ya? Ada yang bisa bantu gak rumus keliling lingkaran? Gue lupa. 2πr ya? 2πr, oke. 2πr. Nah, 2πr berarti karena udah diketahui jari-jarinya, 2 dikali pi dikali 4. Jadinya jawabannya 8pi. Jadi keliling lingkarannya sama dengan 8pi. Oke. Sampai situ aman nggak? Pura-pura lupa jir lah, serius lupa kocak. Aman banget. Oke. Oke. Aman, lanjut. Oke. Bentar, rendering dulu. Pada sebuah lapangan, 6 buat yang masih sama, katanya di sini bendera A, B, C, D, E, F, dan G akan dipasang pada tiang. Oke. Akan dipasang pada tiang. Banyak cara menyusun ketujuh bendera tersebut. Karena di sini tiangnya ada 7, benar nggak? Di sini tiangnya ada 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? Benar nggak guys? Benar nggak? Nah, kalau misalkan kalian lihat, kalian ingat yang lingkarannya ini itu tuh cara menyusunnya adalah memakai permutasi siklis. Permutasi siklis tuh rumusnya gimana? Rumus permutasi siklis tuh sama dengan n min 1 faktorial. Benar gak? Benar gak guys? Berarti yang tengah tetap aja ya? Iya, yang tengah tetap aja harusnya. Jadinya kita menghitung dulu yang ininya. Ada 6. Karena di lingkarannya ada 6. Berarti n-nya adalah 6. Jadinya 6 min 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Benar gak? Sampai sana. Setuju gak guys? Atau ini? Atau kenapa nggak 7 faktorial? Karena kan
yang karena kan yang T1 ini nggak ikut muter ya. Yang T1 ini nggak ikut muter. Nah, bener gak guys? Bener gak? Setuju ya? Nah, di sini, tapi cara menyusun yang ini gimana? Cara menyusun yang T1-nya. Karena T1 bisa dimasukkan, misalkan kita pakai filling slot. T1-nya tuh, ini T1 ya. T1-nya tuh bisa kita masukkan dengan A, B, C, D, E, F, G. Jadi, ini tuh sama dengan berapa cara? Ada 7 cara untuk memasukkannya. Bener gak? Bener gak? Setuju gak guys? Setuju gak? Bener ya? Ada 7 cara. Berarti T1-nya ini bisa ada 7 bendera yang masuk. 7 bendera. Nah, di sini karena kejadian permutasi siklis yang lingkaran ini terjadi bersamaan dengan bendera T1, berarti ini dikali atau dijumlah guys, dikali atau ditambah. Jadi 5 faktorial ini dikali atau ditambah dengan apa? Dengan 7. Dikali. Kenapa dikali? Kenapa dikali? Mau nanya ini filenya di mana ya? Filenya belum diupload, maaf banget. Karena terjadi bersamaan, benar. Anjay, kelas. Itu loh. Karena terjadi bersamaan, jadinya ini berapa? Berarti ini tuh banyak caranya ya, banyak caranya ini, banyak cara. Banyak cara, banyak. Sorry banget kalau tulisannya bagus, sorry banget. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 7. Berapa ya? 26, 120 kali 7. 120, 12 kali 7 berapa guys? Tolong dong. 840. Oke, makasih banyak. Jadi jawabannya 840. Oke, sampai sini aman nggak? Ntar kecepatan. Kalau kecepatan ngomong aja guys. Aman ya? Aman, oke. Aman. Pelanin dikit, oke. Pelanin dikit. Oke, oke. Tapi aman nggak kalau misalkan kecepatan ngomong aja, cepet banget, buset bang, gitu. Yang T1 berarti bisa diibaratin 7P1. Benar, bisa diibaratin 7P1. Kan hasilnya bakal sama aja. Benar, bisa diibaratin jadi 7 permutasi 1. Kan diambil 1. Tapi apa ya? Kalau 7 permutasi 1 kan kita ngitung lagi kayak nulisnya lama lah ya. Menurut gua kayak gitu jujur. Menurut gua kayak gitu. Soalnya permutasi itu filling slot. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada soal. Kita baca baik-baik. Dua buah bendera identik akan dipasang pada tiang. Banyak kemungkinan posisi kedua bendera tersebut adalah, jadi karena di sini benderanya identik, berarti kalau misalkan bendera identik nih, benderanya ada di T5 dan ada di T4, itu tuh adalah kejadian yang sama atau kejadian yang berbeda. Kalau misalkan ini bendera satu ya, bendera identiknya ada bendera 1 dan bendera 2 misalkan. Ada bendera 1, bendera 2. Ini B1, B2. Misalkan di sini B1, di sini B2, dan ini kejadian pertama, dan kejadian keduanya B2, B1. Ini tuh kejadian yang berbeda atau sama? Kan benderanya identik nih. Katanya benderanya identik. Sama ya? Karena benderanya identik, bener gak? Sama ya? Oke. Nah, ditanyakan di sini, banyak kemungkinan posisi kedua bendera tersebut adalah, berarti banyak kemungkinan karena tadi kita udah tahu kalau misalkan di sini tuh bendera 1 dan bendera 2-nya tuh kalau misalkan dibalik masih sama aja posisinya. Bendera 1 dan bendera 2 tuh sama dengan bendera 2 bendera 1. Bendera 1 bendera 2 sama dengan bendera 2 bendera 1. Itu tuh berarti kita pakai kombinasi ya. Kita di sini bisa pakai kombinasi. Bener Kak? Kombinasi.
Bener gak? Itu juga guys, kombinasi. Benar, oke. Ada yang mau nanya gak? Siapa tahu ada yang masih bingung. Kenapa bisa pakai kombinasi bla 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 gitu. Nah, oke, nggak ada ya. Berarti lanjut. Nah, berarti karena di sini ada 7 tempat, ada 7 tiang untuk benderanya. 2 bendera akan dipasang pada tiang. Berarti mau random aja, nggak bersebelahan juga nggak apa-apa. Nah, berarti ini tuh pakai rumus 7C2 kombinasi 2. Bener gak? Jadinya berapa? 7 faktorial 7 faktorial 7 min 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 7. 7 dikali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial 2 dikali 1. Jadi 2-nya 3 ya. Jadi banyak kemungkinannya ada 21 ya, 21 cara. Bener gak? Sampai sini aman gak guys? Aman, aman, oke. Buset, kayaknya soalnya kurang deh. untung untung aja gue nggak bawa 5 soal dong. Oke, lanjut ya. Serius ini lanjut. Buset, cepet juga. Di sini katanya bendera A, B, C, D, E, F, dan G akan dipasang pada tiang. Banyak cara memasang bendera A dan B dengan jarak 4 meter adalah, berarti katanya tadi dengan jarak 4 meter. Banyak masa bendera A dan B dengan jarak 4 meter. Dengan jarak 4 meter itu berapa? Gimana sih? Dan tadi katanya jarak antar tiang itu 4 meter ya. Berarti kalau misalkan bendera A-nya di sini, bendera B-nya harus di sini, bener gak? Kalau nggak di sini. Bener gak guys? Itu juga kalau nggak di sini. Yang penting bersebelahan. Kalau misalkan
Kan ini apa, ini E, ini F, kayak gitu. Bener gak, guys? Kalau di samping-sampingnya gimana? Nah, di samping-sampingnya kayak gini. Nanti, kalau misalkan kayak gitu, misalkan ada, ini bendera apa ya? Ini bendera D, E, F, G. Kalau misalkan kita ingin menghitung permutasi siklis, kita jadikan ini satu regu. Supaya apa? Supaya ininya nggak keacak. Bener gak, guys? Supaya ininya nggak keacak. Bener gak? Bener. Oke. Jadinya, untuk kasus 3 ini, kasus 3, misalkan ini kasus 3-nya apa ya sebutnya? Di samping ya? Atau di keliling lingkaran. Di keliling lingkaran. Di keliling lingkaran. Nah, di keliling lingkaran ini, kita bisa pakai permutasi siklis. Permutasi siklis sama dengan, berarti ada di permutasi siklis di samping-samping lingkarannya ada berapa? Ada 1. Di sini tuh ada, ini kehitungnya 1 ya, 2 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti jadinya 5 kurang 1 ya, 5 kurang 1 faktorial. Jadi jawabannya 4 faktorial. Bener gak? Bener gak, guys? Sampai sini aman gak? Aman gak? Aman gak? Aman gak? Aman ya. Nah, gimana kalau misalkan, nah tapi di sini ada nih, menimbulkan pertanyaan. Ketika aduh, ketika A di sini dan ketika A di tiang 3 dan B di tiang 4, apakah sama dengan B di tiang 3 dan A di tiang 4? Yang tengah nggak dipasang bendera, dipasang juga bendera C. Ini mah bebas, ini buat permisalan doang. Sama, kok sama? Kan berbeda. Berbeda tempat. Ya benar, bukan identik lagi karena berbeda benderanya, beda kejadian. Nah, berarti ketika A, misalkan ini T3, ini T4, T3, T4. Ini ketika bendera T3 di tiang T3-nya ada bendera A, di tiang 4-nya ada bendera B, itu tuh tidak sama dengan bendera tiang 3, di tiang 3 ada bendera B, dan di tiang 4 ada bendera A. Kan ini berbeda kejadian dong, berarti. Karena udah nggak identik. Bener gak, guys? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Yang identik itu cuma di soal sebelumnya aja ya? Iya, yang di identik itu cuma soal sebelumnya. Soalnya ini pakai bendera A, B, C, D. Nah, di sini aman, sampai sini aman kah? Sampai sini aman gak, guys? Aman, aman. Oke. Nah, karena ini berbeda, berarti ini bisa pakai rumus permutasi ya? Bisa pakai permutasi. Rumus permutasinya yaitu bisa pakai filling slot atau permutasi 2 permutasi dipilih 1. Bener gak? Bener gak, guys? Jadinya kayak gini. Kalau filling slotnya kayak gini. Filling slotnya, kali filling slot aja ya. Set. Filling slot aja. Misalkan ini di tiang 3 dan di tiang 4. Misalkan ini di tiang 4 kan ada opsi untuk A dan B ya. Ada opsi untuk A dan B. Misalkan, jadi ada 2 cara. Dan misalkan diisi oleh B si tiang 3-nya. Berarti sisa dong, sisa A doang. Nah, gimana kalau misalkan si B? Berarti ada 2 cara. Yang di sini ada 2 cara, yang di sini ada 1 cara gitu. Berarti sama dengan 2 faktorial. Nah, tapi ini kan terjadi bukan di tiang 3 dan tiang 4 doang. Bener gak, guys? Ini terjadi bukan di tiang 3 dan tiang 4 doang. Terjadi di tiang-tiang yang samping. Di tiang-tiang yang samping, yang keliling lingkaran ini. Gitu. Benar. Oke. Berarti 2 faktorial ini dikalikan dengan permutasi siklis tadi.
dikalikan dengan permutasi siklis tadi. Kenapa dikali? Karena kejadiannya terjadi secara bersamaan. Bener gak? Pakai aturan perkalian. Oke, jadi jawabannya berapa? Bentar, kita ngitung dulu. 4, 3, 2. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2. 24 kali 2. Berapa nih? 24 kali 2. Berapa tadi? 24 kali 2, 48. 48. Nah, kan tadi ada beberapa kasus ya. Karena kasus 1, ada kasus 1, ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus 3. Nah, ketika kasus 1 terjadi, apakah kasus 2 akan terjadi? Jadi, kasus satunya ini misalkan kasus satunya terjadi, yang ini terjadi. Kasus 2-nya terjadi nggak? Enggak ya? Karena kan nggak mungkin kan? Udah diisi sama bendera A di sini, bendera B-nya ngisi lagi bendera B. Nggak mungkin kan? Berarti kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 itu berarti dijumlah. Karena tidak terjadi secara bersamaan. Jadinya 48 plus 6 plus 6. Jadi, kok 48-nya di sini ya bola ya? Bentar. 6 plus 6 plus 48. Jadinya 12. Oh, jadinya 60 ya. 60 cara. Jadi ada 60 cara untuk bendera A dan bendera B. Banyak cara memasang bendera A dan B dengan jarak 4 meter. Anjay. Sampai sini aman nggak guys? Sampai sini aman nggak? Sampai sini. Aman ya? Aman. Aman, aman. Oke. Mumpung kalian aman, gue mau ke WC dulu. Izin sebentar ya. Izin sebentar. Yang nggak wajar, yang nggak mau belajar. Izin. Izin. Waduh. Oke. Udah balik. Sik, udah balik. Ini lanjut gak? Apa ada yang mau nanya? Pelan-pelan. Apa nih? Oh, pelan-pelan itunya. Jadi pelan-pelan guanya. Aman banget kok. Kaidah pencacahan. Yang ini kayaknya bukan soal SNBT sih. Harusnya ya. Soal SNBT soalnya nggak Entar malam PM-nya sama orang. PM-nya orang yang sama nggak guys? Beda-beda sama Kiki. Beda sama Kiki guys. Aman ya? Kita lanjut kah? Kita lanjut kah? Lanjut kah? Pencet. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini di soal bendera B, C, D, E, F, dan G akan dipasang pada tiang. Masih sama kayak tadi, tapi peluang bendera A dan B dipasang berjarak lebih dari 4 meter.
4 meter. Nah, karena di sini 4 meter, kita bisa menggunakan rumus peluang komplement. Kenapa peluang komplement? Tadi kan kita ketahui ya, banyak cara berjarak 4 meternya tuh ada berapa cara? Ada 60 cara, bener gak? Ada 60 cara. A dan B berjarak 4 meter, 4 meter, ada 60 cara. Dan tadi itu di salah satu dikasih tahu nggak ya? Bentar, kita lihat dulu. Nah, banyak cara di sini tuh dikasih tahu. Kalau misalkan A dan B-nya ngacak, itu tuh 840 cara. Bener gak, guys? A dan B-nya ngacak, misalkan yang dua identik. Banyak cara menyusun ketujuh benderanya tuh. A dan B-nya ngacak, menyusun ketujuh bendera tanpa ada syarat, itu tuh 840 cara. Bener gak, guys? Bener gak? Benar, oke. Bentar minum dulu. Nah, seluruh cara menyusun bendera tanpa syarat adalah itu adalah ya. Adalah tadi berapa? 840 ya, 840 cara. Nah, di sini tuh kita bisa pakai rumus komplement karena kan berjarak lebih dari 4 meter itu tuh kebalikan dari berjarak 4 meter, benar gak? Kebalikan dari berjarak 4 meter. Nah, jadinya kita bisa pakai rumus peluang komplement. Peluang komplement itu apa? Peluang yang berkebalikan, gitu. Nah, rumus peluang komplement 1 dikurang peluang A. Kenapa 1? Karena kan total keseluruhan dari 1 tuh akan menjadi peluang keseluruhan ya. Nah, jadi di sini peluang A-nya tuh 1 kurang N. Banyak kejadian A dan seluruh kejadian. Banyak kejadian A-nya yang mana? Banyak kejadian A-nya kan yang berlawanan ya, untuk menghasilkan peluang komplement itu. Berarti yang berjarak 4 meter, benar gak? Yang berjarak 4 meter. Yang berjarak 4 meter. Benar gak, guys? Oke. Kalau misalkan yang seluruh kejadian semesta atau seluruh kejadian yang terjadi itu tanpa syarat yang mana? Yang ini ya. Yang seluruh cara menyusun bendera tanpa syarat. Menyusun bendera tanpa syarat. Nah, jadinya ini tuh 1 dikurang 60 ya, 60 840. Oke. 840 60 700. Berarti ini tuh hasilnya jadi peluang bentar. Peluang komplement set peluang komplement itu sama dengan 840 per 840 dikurang 60 per 840. Jadinya 720 ya, 720 per 840. Ini kalau disederhanakan jadi berapa? Bisa dibagi 12 ya? Bisa dibagi 12. Dibagi 12. 13 ya, 13 per 14. Kalau dibagi 12 6 ya? 6 per
6, 6, bener gak sih? 6 per 7. Apa salah? 12, 700. Salah, kocak. Kok 720, bejir? Sorry deh. 740, 780, iya iya pantas aja. 780 nggak bisa dibagi 12. 6 bisa ya? 6 bisa. Dibagi 6, dibagi 6 berarti 13, 10 tambah 3 ya 13 per 14 ya. Anjay. Oke, anjay, 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 anjay. Jadi jawabannya yang yang E. Yang E sampai sini aman nggak? Rintin Cinta JSB. Siapa nih? Oh, Kak Rintin. Oke. Izin izin nggak on cam ya, Kak Rintin. Kita ngelek-ngelek kalau on cam. Pakai peluang komplement itu ketika apa? Ketika berlawanan dengan kasus yang lain. Misalkan, kan ini berjarak lebih dari 4 meter itu berlawanan dengan berjarak 4 meter kan? Bener gak? Jadi, kita bisa pakai rumus peluang komplement. Asik, gila, kelas. Akhirnya, kita menamatkan soal dan Kak Rintin join DWU gua. UN ya. Berarti kalau berlawanan pakai komplement. Tapi sebenarnya gua kurang apa ya, nggak terlalu ini juga ke komplement, soalnya ada beberapa di airdrop tuh yang komplement tuh ada, menurut gua ada yang beberapa yang kayaknya janggal deh, sedikit janggal gitu. Beberapa, jujur. Tapi kalau yang ini harusnya nggak janggal deh. Harusnya. Misalnya di pembahasan yang kayak, kalau nggak salah, yang soal yang gua masukin nanti kan, ini gua masukin 4 soal lagi ya. Nah itu tuh yang soal kelimanya, makanya gue nggak masukin, menurut gue itu tuh kayak ada sedikit kejanggalan, jadinya kalau pakai komplement tuh ada sedikit kejanggalan. Jadi better nanya ke King Surya jujur kalau komplement. Tapi yang pasti itu komplement tuh berkebalikan dengan peluangnya. Misalkan ya, kita udah ketahui 4 meter, ditanyakannya lebih dari 4 meter, yang lebih dari 4 meter, nah itu tuh bisa pakai peluang komplement gitu secara konsep ya. Tadi gimana cara tahu beda sama identik? Beda sama identik di soal. Kan tadi mana ya? Identik itu nomor berapa sih? Kan ini misalkan kita baca dulu yang ini. Banyak cara bendera A dan B dengan jarak 4 meter. Oke. Bendera A dan B dengan jarak 4 meter. Berarti A dan B itu adalah bendera yang berbeda. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Rintin. Dan B itu adalah A dan B itu adalah bendera yang berbeda. Berbeda dengan soal yang ini. Ini kan nggak ada soal yang menyatakan kalau misalkan bendera A dan B ya. Ini cuman soalnya dua buah bendera identik. Kan bendera identik tuh bendera yang sama. Benar gak guys? Thank you Kak Rindin. 9, 10 masih agak berat di otak. Butuh sedikit waktu lebih banyak. Oke, boleh Kak Blue Blue. Boleh, aman aja. Masih banyak kok waktunya. Santai aja. Mau nanya yang mana? Kalau boleh tahu. Mau nanya yang mana? Nanya aja, santai aja. Nggak bakal ngegigit kok. Langsung saja mau bertanya yang mana? Sebenarnya aman, Kak. Cuma tadi masih haheho doang. Part of belajar nggak sih itu? Gue juga kayak gitu kok. Serius, gue juga kayak gitu. Gue juga selalu kayak gitu. Part of belajar nggak sih itu, teman-teman? Kecuali emang orangnya jenius. Ya nggak sih? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak?
Setuju ya? Iya sih, menurut gua itu part of belajar nggak sih? Kayaknya. Kayaknya ya tapi ya. Oh ini sorry dibagi 60. Nolnya lupa ke bawah. Ntar pas ngerjain ulang, hahengoh lagi. Waduh, auto buka pembahasan itu loh. Sama persis gua juga kalau hahengoh buka pembahasan kok. PWM aman aja Kak. Siapa? Kak Blue, Kak Biru, aman aja. Kita lanjut ke next soal Kak guys. Kita lanjut ke next soal Kak. Lanjut ke next soal. Oke. Di sini ini tuh kalau nggak salah soal SNBT 25 tapi gue lupa dari keberapa. Soalnya apa ya, masih satu konsep kayak dulu yang kita bahas soal kaidah pencacahan juga. Dulu ada kok bahas kaidah pencacahan yang gue kasih tahu, tapi gue dengan bawa materi feeling slot juga sama peluang kalau nggak salah. Kalau ikut DWU-nya kayaknya ingat deh. Ini tuh nggak tahu SNBT, pokoknya soal SNBT 25 jujur nggak tahu dari keberapa. Dari keberapanya lupa. Yang pasti soal SNBT 25. Dari keberapanya lupa. Dari keberapa? Lupa. Wilayah RT, kita baca soalnya, wilayah RT maju terpisah oleh jalan. Ada 10 keluarga yang tinggal di jalan utara, oke. Dan 14 keluarga, oke, dan 14 keluarga tinggal di selatan jalan. Suatu gapura akan dibangun pada RT tersebut. Untuk itu, diadakan pertemuan untuk memilih panitia inti pembangunan yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris dari 24 wakil keluarga. Berarti ini totalnya 24 ya. Totalnya 24. Oke. Yang menghadiri pertemuan tersebut. Setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Pemilihan dilakukan secara acak. Oke. Banyak cara terpilihnya panitia inti yang tinggal di utara jalan sebagai ketua adalah banyak cara terpilihnya panitia inti yang tinggal di utara jalan sebagai ketua. Di sini kita bisa pakai filling slot gak? Karena kan ini sama-sama permutasi ya. Kita bisa pakai filling slot gak? Bentar. Gimana ya? Ini ya. Set. Duh, kegedean. Bentar. Biar estetik, guys. Set. Anjay. Nah. Set. Asik. Ini kolom ketua. Misalkan ini kan tadi ada ketua, bendahara, dan sekretaris ya. Ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris. Tadi katanya, yang pasti, ketuanya itu harus banget, wajib bin kudu, itu tuh yang tinggal di utara jalan. Jadi ketuanya tuh yang tinggal di utara jalan. Yang tinggal di utara jalan tuh ada 10 orang ya. Ada 10 keluarga, yaitu kan 20, kan setiap keluarga dihadiri oleh satu orang ya. Setiap keluarga diwakili oleh satu orang. Berarti ada 10 orang yang bisa jadi ketua, karena syarat menjadi ketua itu harus dari utara jalan, rumahnya di utara jalan. Sisanya gimana? Karena udah satu kepilih jadi ketua, satunya udah kepilih nih jadi ketua. Berarti kan tadi totalnya ada 24 ya. Udah kepilih jadi ketua, jadi satunya udah kepilih, jadi ini tuh 23. Satu udah kepilih nih. Ini 23, ini satu lagi kepilih di bendahara, jadinya 22. Jadinya karena filling slot, jadi 10 kali 23 kali 22. Aman nggak? Jadi 23 kali 22, bentar. 6, 4, 6, 4, 6, 0, 506. Oke. 10 kali 506 sama dengan 5060. Nah, berarti ada 5060 cara agar ketuanya itu wajib bin kudu utara, tapi bendahara dan sekretarisnya bebas lah asal sopan ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Kalau pakai permutasi satu-satu kah? Iya, kalau dia punya syarat dia harus didahulukan. Soalnya kan misalkan nih, kalau pakai permutasi satu-satu bisa. Kalau permutasi kayak gini, bentar. Ini. Kalau permutasi jadinya 10 permutasi 1, terus yang ini 23 permutasi 2. Nanti hasilnya bakal sama kok. Bakal sama, jadi kayak ini. Bisa dihitung. Nah, tadi kata Paler, kalau dia punya syarat dia harus didahulukan ya. Ntar ditambah aja ya berarti. Dikali dong. Kan kejadiannya berbarengan. Kan kalau misalkan ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Gitu. Tadi katanya kalau punya syarat harus didahulukan. Iya, kalau punya syarat harus didahulukan. Soalnya kita tuh nggak tahu kalau misalkan ini misalkan ya. Ini tuh 20. Ini kita oke. Ini misalkan 24 dan ini 22. Kita tuh nggak tahu kalau misalkan yang di 24 ini yang orang utaranya udah diambil atau belum. Kan bisa jadi kalau misalkan 24 ini orang utaranya keambil ya. Jadinya ini bisa jadi 9, kalau nggak 8 gitu. Kalau keambil dua-duanya. 10 dari mana tadi? Dari 10 keluarga yang tinggal di utara jalan. Gitu. 23, 22. Oke. 10 dari mana tadi? Dari keluarga yang tinggal di utara jalan. Aman nggak? Aman nggak? Kak Keisha. Aman, aman. Oke. Aman. Oke, aman. Oke, aman ya. Jadi jawabannya 5060. Kita mengamankan satu soal untuk SNBT, guys. Coba kita dulu tahu soal ini. Shit. Dulu gua nembak lagi PM Jirs, menyesal sama lagi. sama lagi. Jadinya kita harus belajar, guys. Itu loh. Disuruh belajar, Jir. Disuruh belajar. Sama lagi. Kayak aduh, mumet banget. Kirain gua mumet banget pas ngerjain, ternyata oh masih bisa dikerjain kok, ternyata kayak nggak sesusah yang di Twitter anjir soalnya susah banget, masa disuruh ini itu, ternyata orang-orang itu menakut-nakuti, jir. Sialan. Masih bisa lah dikerjain kan, kayak anjir 2 soal gitu dapat kayaknya gitu. Oke. Sama lagi, sisanya merenung depan monitor. Iya lagi. Terus pas udah lihat LBI, my reaksi gue pas lihat LBI, gue masukin doa pas nembak pakai bismillah gak? Bismillahirrohmanirrohim. Oh, jawabannya C gitu. Ada yang relate gak? Relate, jir, orang-orang. Oke. Spill doanya, Kak. Nggak works, mas. Buktinya ya sama-sama nggak work kok. Jadi ya emang harus works tuh belajar dan doa. Itu loh, belajar, doa, dan jangan lupa minta doa orang tua, guys. Kok salah ini. Harus ada belajarnya. Meskipun misalkan doa kita works, apakah kita di sana bisa ini ya? Jujur gue kalau misalkan hoki, kayaknya gue di kuliah kayaknya ini gue lagi ini deh. Gue udah kurus kering, berat gue 20 kg. Oke, lanjut. Semua keluarga RT maju akan dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri atas 4 keluarga. Oke. Masing-masing terdiri atas 4 keluarga, 6 kelompok.
Secara bergiliran, setiap kelompok bertugas menyediakan konsumsi untuk para pekerja pembangunan gapura. Oke. Ini nggak penting sih sebenarnya, kenapa gua highlight ya. Kelompok pertama dipilih secara acak. Peluang yang terpilihnya keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan. Oke, peluang terpilihnya keempatnya adalah, jadi kan ada 6 kelompok ya, 6 kelompok dari 24 masing-masing isinya 4. Nah, hanya tadi di sini kelompok pertama dipilih secara acak. Dipilihnya secara acak dan peluang terpilih keempatnya dipilihnya secara acak dan peluang terpilih keempatnya adalah keluarga yang tinggal di utara jalan. Berarti kan dipilihnya secara acak kan? Dipilihnya secara acak. Berarti kalau misalkan ini 10 keluarga ini ada B, ada A, B, C, D, sampai 10 lah. Nah itu tuh kalau misalkan A, B, C, D tuh kejadiannya bakal sama gak dengan B, A, C, D, bener gak? Atau berbeda? Akan sama atau berbeda? Sama ya? Sama ya, karena apa ya, kayak nggak ada jabatan dan ya udah gitu. Nah, berarti di sini tuh kita bisa mencari, kan tadi katanya harus tinggal di utara jalan ya, tinggal di utara jalan, berarti kita bisa pakai rumus kombinasi 10 kombinasi yang dipilihnya 4. Jadinya 10 faktorial per 10 min 4. Oh ya, jangan lupa peluangnya. Peluang 4 faktorial. Benar nggak sih? Benar ya? Nah, di sini ini tuh untuk di dalam peluang ada di dalam, misalkan ini peluang A. Nah, ini tuh untuk kejadiannya. Ini kejadian A. Ini adalah kejadian A. Gitu. Seluruh kejadiannya gimana? Seluruh kejadiannya berarti dari total orangnya 24 orang, 24 orang diambil 4 orang dalam kombinasi. Berarti 24 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Bener gak? Jadi ini tuh NS-nya. Karena kan ini kejadian yang kita inginkan, dan ini seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Bener gak guys? Bener gak guys? Setuju ya? Benar. Oke, jadi bisa kita substitusi di sini. Kan 10 tuh 10, bentar, jangan langsung deh. Ini berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Karena ini kan jadi 10 min 4 jadi 10 min 4 faktorial jadi 6 faktorial ya. Dikali 4 faktorial. 6 faktorial, 6 faktorial. Ini 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 per 20 faktorial. Ini PA-nya di ini aja lah. 20 faktorial dikali 4 faktorial. Jadinya habis ya. Nah, ini NA-nya, ini kejadian A-nya, ini seluruh kejadian yang mungkin terjadi, NS. Nah, kita substitusi nih. Kita substitusi, tadi itu sudah dapat peluang A-nya, yaitu kejadian A-nya berapa? Kejadian A-nya tadi itu 10 kali 9 kali 8. 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 4 faktorial per 24 kali 23 kali 22 kali 21 per 4 faktorial. Karena ini pecahan dalam pecahan, bisa kita kali 4 faktorial gak? Kan sama-sama 4 faktorial ya? Bisa kita kali 4 faktorial gak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, oke.
Jadi kan habis ya, 4 faktorial, habis, dibagi, jadinya ini tuh sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 24 kali 23 kali 22 kali 21. Kita bagilah, kita sederhanakan lah ini. Sederhanakan 1, 3, 3, 1, 3, ini 1, 5, 11, 3, 3, oke. Jadi 5 per 23 kali 11, bener gak? Apa gua ada salah nyoret? Izin kita pakai rumus samurai dulu. Izin. Ada salah nyoret gak? 23 kali 11. Oh, ini 5 sendirian ya. Ini jawabannya kayaknya A deh. Bentar, kita hitung dulu. Bentar. 23, 230, 253 benar. Nggak sia-sia gua setiap hari apa anak tangga. 253. Oke. Nggak sia-sia gua setiap hari anak tangga. 253. Jadi ini hasil akhirnya. Aman nggak guys? Aman nggak? Apa ada yang mau ditanyain? Aman ya? Aman. Siapa tahu ada yang mau ini, ada yang mau lihat. Aduh, sorry ini rendering. Gua mau ngambil minum dulu. Sebentar. Iklan lagi. Sorry banget nih, izin ngambil minum dulu. Oke. Kalau ada yang NA-nya ada 2, itu kejadiannya kalau gimana bang? NA-nya ada 2 tuh maksudnya ada 2 kejadian gitu ya? Apa gimana? Iya. Eh, seingat gue ada deh di soal selanjutnya. Jadi kalau kejadiannya ada 2 gitu, kan kejadiannya tidak terjadi bersama ya? Berarti dalam, misalkan kayak gini. Dalam peluang A, ada 2 kejadian. Kejadian A dan kejadian B. Per seluruh kejadian kemungkinan terjadi ya. Nah, ini tuh karena kejadiannya tidak bersama, kita tuh bisa dijumlahkan karena tidak mungkin ketika kejadian A terjadi, ketika yang ini terjadi, mana? Yang ini terjadi, yang ini tuh terjadi. Tidak mungkin kan? Pasti nggak mungkin terjadi yang B-nya. Nah, begitupun sebaliknya, makanya dijumlahkan gitu. Aman nggak? Atau gimana? Jadi, kalau misalnya ada 2 kejadian udah pasti dijumlahkan. Kalau kejadiannya tidak terjadi bersama gitu. Aman. Oke. Kita lanjut. Pada pertemuan bentar. Ini di record gak? Gue baru ingat. Main DWU aja. Di record. Gue nggak mau ngulang sih. Bentar. Di record gak? Baru ingat Jir. Terlalu semangat. Sorry deh. Sorry terlalu semangatan.
Cikutek tuh Alphard, Bil. Oh, Cikutek Alphard, serius. Dia record, serius. Oh, lu se-circle ya? Aman berarti ya? Oh, dia nyamar jir jadi Kevin. Ya, bukannya Cikutek tuh itu ya, Kevin ya, yang anak Depok itu kan? Oh, ya aman dong berarti. Anjir, gua pas lihat nggak ada akun Cial, Cok. Astagfirullah, maksud gua nggak ada akun Cial. Gue pas lihat, waduh. Sudah padu aja gitu. Oke. Sekarang lanjut. Oke, lanjut. Setelah ini rusuh nggak ini. Oke. Lanjut. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang. Mana sih? Highlighter ini. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RW dalam suatu kegiatan. 3 orang mewakili RW dalam suatu kegiatan di kota. Peluang terpilihnya ketiganya dari utara atau ketiganya dari selatan. Nah, atau berarti kejadiannya ketika ketiganya dari utara itu tuh terjadi bersamaan dengan yang selatan nggak? Enggak ya? Jantungan mini. Berarti gimana? Ketika ketika yang bagian utara terpilih, bagian selatannya terpilih nggak? Enggak ya? Karena kan pertemuan tersebut cuman dipilihnya 3 orang doang. Tapi pengennya 3 orang dari selatan atau enggak 3 orang dari utara. Ketika A terjadi, B-nya tidak terjadi. Di PU kan kayak gitu ya. Ketika A terjadi, B-nya atau itu kayak gini. Atau kalau di PU, ketika A terjadi, berarti ini milih salah satu kan? Kamu milih aku atau dia. Kamu milih aku atau dia? Pertanyaan yang menyeramkan. Di sana pertanyaan yang menyeramkan. 2 atau 1. Oke, lanjut. Sorry, kebanyakan iklan. Jadi, karena di sini ditanyakannya peluang. Pernah lagi. Waduh, nggak relate sih kita, jujur. Kita mah orang ini ya, orang yang nggak pernah relate, Wen ya. Apanya? Jadi first Apanya? Apanya? Oke, lanjut. Kan tadi ada 2 kejadian ya. Terpilihnya ketiga dari utara, misalkan kita sebut sebagai kejadian A. Dan terpilih ketiganya dari selatan. Atau ketiganya terpilih dari selatan. Itu tuh kejadian B. Nah, jadinya kejadian A ditambah kejadian B. S. Nah, ini tuh kan nggak harus urut ya. Nggak harus pakai kombinasi. Nggak harus pakai permutasi. Nggak ada syarat urut. Bener nggak? Nggak ada syarat urut. Benar, oke. Jadi, di sini tuh, karena ketiga-tiganya tetap satu ini. Tetap satu RW. Untuk mewakili RW. Nah, untuk kejadian A, jadi pakai kejadian A itu apa? Utara ya. Utara itu 10. Berarti pakai 10 kombinasi 3 dipilihnya. Jadinya tadi itu berarti 10 bentar. 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Kalau kayak gini langsung aman nggak? Atau ini? Atau mau step by step? Aman. Ini kalau yang lain ada yang nggak aman, ngomong aja. Biar step by step. Kenapa bisa kayak gitu. NA pakai filling slot bisa nggak? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya minta diurutkan, step aja kak. Oke, step aja. Step aja, mana? Step aja. Bisa, tapi waktu pas gua DWU kemarin, yang dulu kaidah pencacahan juga, ada nemu satu kasus yang kayak
Sebenarnya tuh itu tuh kelihatannya bisa, tapi ternyata nggak bisa. Kan soalnya kayak kayak kasusnya kayak ini kan, kayak bisa dikali 4 faktorial kan. Ternyata ada beberapa kasus yang lumayan strict lah gitu. Ada, jadinya menurut gua mending di apa ya, dinotasikan dulu, baru kalau misalkan bisa bisa kayak gini baru di kayak giniin menurut gua. Kalau misalkan dalam satu kasus tuh ada 2 kasus kejadian berbeda gitu. Kayak misalkan kayak gini, ternyata di NA tuh dipilihnya 2 orang dari utara dan 1 orang dari selatan. Nah, itu tuh kayaknya nggak bisa deh waktu itu, soalnya seingat gua waktu itu kita kan salah ya, seingat gua. Jadi, boleh dicoba aja kalau mau. Tapi krusial aja gitu. Jadi mending sampai sini dulu aja deh, jangan langsung dicoret, sampai sini dulu aja, baru kalau misalkan bisa bisa dicoret baru coret gitu. Menurut gua kayak gitu, lebih aman ya, lebih kayak safe safe mode, safety gitu, lebih safety gitu. Kalau menurut gua gitu. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kan ini 10 kurang 3 ya, 7 faktorial berarti ya. 7 faktorial dikali 3 faktorial. Coret-coret. Ini baru NA-nya doang. Bentar. Oke, sekarang NB-nya. NB. NB-nya tuh yang mana? Tadi yang selatan ya. Selatan tuh ada 14 keluarga. Berarti dari 14 keluarga dipilih 3 melalui kombinasi. 14 faktorial per 14 min 3 faktorial. 14 min 3 faktorial. 3 faktorial jadinya 14, 13, 12, 11 faktorial per 11 faktorial 3 faktorial 11, 11. Oke, jadi di sini kita udah dapat nih 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Dan 14 kali 13 kali 12 per 3 faktorial. Ini NA dan NB. Nah, kita cari sekarang NS-nya. NS-nya gimana? NS-nya sama aja kayak tadi, tapi kan NS keseluruhan ya, semestanya ya. Berarti NS-nya tuh dari totalnya 24 kombinasi dipilih 3. 24 faktorial per 24 kurang 3 faktorial 3 faktorial. Oke. 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 faktorial. Kan 24 kurang 3 21 faktorial ya. 21 faktorial 3 faktorial. Habis jadi 24 dikali 23 dikali 22 per 3 faktorial. Nah, karena kita udah tahu nih NA, NB, NS-nya, dan kalau ada yang bingung, tanya aja, aman aja. Langsung nanya aja. Feel free aja, guys. Jadi kita substitusi. Tadi itu berapa? 10 kali 9 kali 8 ya. 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial plus 14 kali 13 kali 12 per 3 faktorial 24 kali 23 kali 22 per 3 faktorial. Karena ini ada pecahan dalam pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 3, soalnya sama kan? Kali 3 faktorial, bener gak? Habis. Aduh, aman ya jadinya? Jadinya, ya karena masih ada R. Itu waktu itu, soalnya kita pernah di situ
pernah apa ya, kayak error gitu waktu itu. Seingat gua kayaknya pernah deh pas kita DWU, error di situ gara-gara kita langsung jadiin permutasi, kirain gua kan bisa langsung dibagi gini kan. Ternyata ada kasus yang tidak, gitu. Diituin ya, yang diituin sama si Himel, iya bener-bener. Nah ini 24 kali 23 kali 22. Oke, jadi waduh, kita ngitung dulu nih. Bentar. Ya. Yang mana guys? Yang bisa dibagi ini 11, ini 6, ini 5. Hmm, oh ini 12, ini 4, ini 7. 7, mana lagi ya? Oh ini 3, ini 2, ini 4. Terus ini 2, ini 2. Jadinya 5 dikali 3 dikali 2 ditambah 7 dikali 13 dikali, udah 7 dikali 13, 23 kali 22, bener gak? Langsung bagi 8 bisa itu. Di bawahnya nggak ada, di kanannya nggak ada. Di kanannya nggak ada ler. 15, 30 ya. 30 plus 7 kali 13 berapa? Ini bener nggak sih? Apa gue salah ngitung ya? Ntar gue salah ngitung lagi. Kebiasaan kayak gini nih, salah ngitung. 7 kali 13. 22 udah jadi 11 bukan, Bil? 22 udah jadi 11. Oh iya. Oh enggak, ini dikali 2 nih. Dikali 2 ini. Kan 2 dikali 11 ya. Ada yang salah ngitung nggak, guys? Atau kita jumlahkan dulu? Bentar. Ini nih, tricky nih, yang kayak gini-gini. Jadi baterainya habis. Bentar guys, kita ini dulu mindahin stop kontak buat ngecas. Nothing comes better to you. Udah, cukup aja. Oke, 7 kali 13 berapa 7? 13. 13 tuh 65. 65 tuh 78. 91 ya? Apa bukan? Ya 91. 91 per 23 kali 22. 23 kali 22. 23 kali 22 berapa? 230. 230, 253, 276. 506. Benar? Benar kah? Real kah, bro? 506. Oh iya, 506. Per? Nggak nemu, jir. Ini berapa? Dibagi berapa? 30, 90, 20. 90, 121. Ada yang masih bisa dibagi nggak, guys? Ada yang bisa ngebagi nggak? Berapa ya? 11 nggak? 11 bisa nggak? 506 bisa dibagi 11 nggak? 506 dibagi 11. 50, berarti 4 ya? 4 ya? Ya, 44 kurang 6, 6. Oh iya, 46. Anjay. Kelok. Keren, 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 keren. Terima kasih sudah membantu teman-teman. Itu loh. Ini langsung sini ya. Ini jadinya 11 per 46. Anjay. Kelas. Yeay. Jawabannya, sorry deh kalau misalkan coret-coretnya kebanyakan. Sorry ya. Bentar. Kita benerin stop kontak dulu, mau ngecas.
Anjay, respect, terima kasih yang membantu. Akhirnya paham juga kaidah pencacahan. Bila gue ada sound Prabowo ya, nggak mau, gila. Ntar gue masuk penjara. Nggak mau. Ntar gue masuk penjara, kocak. Udah ada apa, undang-undang itu, undang-undang nggak boleh ini, nggak boleh ngesarkas. Undang-undang nggak boleh ngesarkas ini. DWU doang gue masuk penjara, kagak mau gue. Ini bahas berapa soal? Ini terakhir. Ini terakhir, sorry banget kalau soalnya dikit. Kalau SNBT angka jelek, ya paling itu nggak sih yang apa standar deviasi, jujur di sana. Waduh, di sana males banget. Natap komputer dengan tatapan kosong. Iya, tapi nggak mungkin nggak sih? Soalnya kan waktunya ya. Kayaknya disesuaikan dengan waktu nggak sih? Ada yang mau nanya dulu nggak? Sorry. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ntar ini. Harusnya SMT aman. Serius aman. Kalau nggak ada ini ya, aman banget ya. BTW guys, kalian kayak bensinnya sekarang kan dari awal udah belajar SNBT kan? Kayak sekarang bensinnya berapa persen nih, atau malah sekarang lagi isi tangki gitu, isi bensin buat semangat Hamin 90, gimana guys? Kayak kan ada yang mengendor gitu, ada yang mengencang. Gimana tuh kalau kalian? Pengen tahu dong, lagi isi tangki kelas itu loh Bang Maba FTUI. Real Maba FTUI ini mah. Itu loh Bang Dinda. Itu loh Ler. Anjay, emang lagi pada isi tangki ya, lagi pada isi tangki. Kelas. Buset, kalau limper ya, jujur. Limper kayak semangatnya tuh berapi-api banget. Real. Isi tangki dulu sebelum ngebut nanti. Iya benar, masih baru sih. Tapi kayak anjir. Isi tangki juga deh, orang-orang pada isi tangki ya. Pas itu loh. Gue juga ikutan isi tangki. Ah, FOMO. Masih plastikan, wajar. Plastikan tuh apa maksudnya? Masih plastikan. Apa masih bungkusan? Apa gimana sih? Masih plastikan? Masih plastikan tuh gimana? Oh, masih pakai bubble wrap. Oh, gitu maksudnya. Oh, masih baru. Bahasa apa anjir itu? Baru baru dengar. Oke. Masih oh, gitu ya. Lanjut ya. Tadi katanya peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua dengan tempat tinggal sekretaris dan bendahara terpisah oleh jalan. Kita highlight dulu yang pentingnya. Peluang terpilihnya orang dari utara jalan sebagai ketua dengan tempat tinggal dengan tempat tinggal sekretaris dan bendahara berbeda. Bendahara terpisah oleh jalan. Oke. Di sini yang tadi ditanya ada yang bisa langsung pakai filling slot gak? Nah, ini bisa pakai filling slot karena ada jabatannya. Jadi kan ini tadi katanya tempat tinggal berbeda. Iya, itu apa ya? Yang buat bingung tuh jujur kayak tempat tinggal ini tuh buat bingung sih awal-awal pas gue baca, kayak harus baca ulang lagi teksnya. Kalau gue waktu pas gue ngerjain kayak gitu. Ini nanti kosongannya dibagi juga kan? Ya nanti kosongannya dibagi juga deh. Kalau ada yang request, soalnya gue jarang banget kosongannya dibagi, sorry deh. Nanti dibagi juga kok Bang Cima. Ya, aman-aman Kak Cima. Jadi di sini berarti ada dua kasus. Berarti NA plus NB. NA-nya misalkan yang mana? NA-nya misalkan sekretarisnya perempuan, sekretarisnya dari utara dan bendaharanya dari selatan gitu. Utara dan selatan kan? Oh iya. Ini NS-nya semuanya ya, kayak biasa. Ini kalau misalkan NB-nya sekretarisnya dari selatan, SS ya. Sekretarisnya dari utara, ini SU. Oke. Nah, kita buat pakai filling slot. Pakai filling slot di kejadian A. Kejadian A-nya pakai filling slot set 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 set.
Oke, oke, oke. Kan ini ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris ya? Bener nggak? Karena, eee, ada syarat ketuanya tuh harus banget wajib bin kudu, harus banget wajib bin kudu, utara ya. Berarti ada 10 orang dari utara. Jadi banyak cara memilih ketua itu ada 10 cara, 10 orang, 10 cara. Nah, bendaharanya misalkan ini tuh kan tadi untuk NA tuh sekretarisnya dari utara ya. Berarti bendaharanya ada berapa orang? Bendaharanya kan nggak boleh sama dengan sekretaris ya. Misalkan ini tuh ini sekrenya sekre utara. Utara, oke. Berarti bendaharanya nggak boleh utara dong. Bendahara orang utara berarti sisa dikurang 1, sisa 9. Jadinya 10 kali 14 kali 9. Karena ini kan bakal dijumlah ya, bener nggak? Bakal dijumlah nggak? Bakal dijumlah kan? Oh nanti aja deh, kita bahasnya nanti. Nanti bakal dijumlah kan? Nah, kita cari dulu NS-nya. NS-nya tuh gimana? NS-nya tuh bisa pakai permutasi juga harusnya. Harusnya mana? NS-nya kan seluruhnya ya, keseluruhan ya. Di Bandung. Bentar. Aduh, sorry miring. Set. Oke. Set. Ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris. Karena ini keseluruhan, NS itu semestanya, berarti ketuanya 24, bendaharanya dikurang 1 jadi 23 karena udah jadi ketua, dan sekretarisnya dikurangi 1 lagi dari bendahara karena udah dipilih jadi bendahara. Jadinya 24 dikurang 23, dikali 23 dikali 22. Nah, berarti karena udah diketahui semua peluangnya, peluang A dengan tadi itu berapa? Oh, 10 dikali 14 dikali 9 ditambah 10 dikali 14 dikali 9 per
24 dikali 23 dikali 22. Nah, karena kan kedua kan NA dan NB-nya tuh sama kan? Mana sih? Ini. Oh, ini. NA dan NB-nya tuh sama, bener gak? Jadi bisa kita, kalau misalnya kita notasikan kayak gini, bisa gak? Kita notasikan kayak gini, dikali 2. 10 dikali 14 dikali 9 dikali 2. Kan ditambah ya? Bener gak? Per 24 dikali 23 dikali 22. Jadinya bentar kita hitung dulu. 5, 11, 12, 7, 7, 6, 2, 3. Oke. Oh, saran gue 10 kali 1. Oh ya, benar benar benar. Difaktorkan dulu ya. Langsung. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Terima kasih, Ler. Oke, jadi kita faktorkan dulu, benar. Menarik, menarik, menarik. Langsung jangan langsung ya. 1 plus 1. Biar sedikit jelas. Benar, iya sih. Menarik, menarik. Thank you, thank you. 23, 22. Aman ya? Kalau kayak gini berarti lebih aman kan? Jadinya 5 dikali 7 dikali 3 per 22 dikali 23. 5 kali 7 berarti itu 35 35 105 per tadi itu 22 kali 23 tuh 506 ya. Jadi jawabannya ada apa ini langsung ya? Oh, langsung deh. C. Anjay, kita telah menamatkan. Gelo. 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 Absen dulu, absen, absen, absen. Langsung saja PM 1000, langsung saja. Absen yang hadir hari ini sampai tamat guys, sampai tamat. Absen, absen. Ada Edward, ada Dean, ada Y, ada Hilda, ada Statistiha, ada Balkisyu, ada Nesha, ada Blue, ada Balkisyu lagi, ada IL, ada Didis, ada Jaya, ada Ano, ada Ameng, ada Sani, ada Nesha lagi, ada Mesmerizi, ada Dinda, ada Y lagi, ada Risol Jerman, anjir Risol Jerman jauh juga, ada Hilhul, ada Maba FTUI 2026, ada Sampitak, ada Rain Cinta PPUD, ada Ameng lagi, ada, dan itu dia yang hadir. Gelo, rame juga di sini ternyata di apa? Di pulau ternyata rame juga, di pulau rame juga. Respect, terima kasih teman-teman yang sudah belajar bersama kita. Plus 1 konten GG. Gelo. Oke, terima kasih. BTW, anjir. BTW, ada Hilda juga. Hilda belum kesebut tadi. Terima kasih sudah mengulik kaidah pencacahan. Sama-sama. Next, Kak Nopal, buset, nama gue Nabil, bejir. Kenapa Bang Cima manggil gue Nopal mulu? Waktu itu pas di chat, Kak Nopal jawaban gue belum dijawab. Hah? Oke, oh nanya ke gue. Kocak, kata gue. Kirain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Kak Cima. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman kok, aman, aman. Nanti cara-caritanya di-upload nggak? Di-upload dong. Di, apa, di tracker ya? Di-upload, di-upload. Nanti sama kosongannya juga. Request dari Kak Cima. BTW kalian guys, akhir-akhir ini lagi push belajar apa guys? Kan udah hamin 90 nih. Kayak biasanya orang ada yang udah TO atau apa gitu. Pengen tahu dong? Belajar PK. Menarik, menarik, menarik. PM, anjay menarik. PM kaidah penyajian, makanya kesini butuh penerangan. Emang terang ya? Padahal di sini kamar gue gelap. Push PKPM. Emang orang-orang pada push PKPM ya? Keren, 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 keren. Request apa ya? Kayak kalian ada ini nggak? Kayak ada saran nggak? Jujur gue bingung.
minggu depan tuh gue pengen DWU lagi, tapi gue bingung mau bahas apa. Kalian ada saran nggak kayak sarannya ini dong, bisa ini nggak kayak gitu? Bisa bahas apa gitu? Siapa tahu kita bisa kan? Kalau nggak, gue bahas TO 002. Kayak sebenarnya gue mending lebih suka bahas TO 002. Eh, boleh bahas TO. Oke, oke deh. Buset, dikata gua orang-orangan SNPMB, Bang Jaya. Gak usah TO nggak apa-apa nggak Ciler? Kayak cuman latihan soal ler. Gue juga jujur belum TO. Gue belum TO jujur. Cuman ngerjain soal doang. Jadi bahas TO ya. Kalau bahas TO nggak tahu berapa soal, nanti lihat nanti deh. Ngikut. Oke, thank you guys. Gua N ya. Thank you. Thank you telah meramaikan. Bye bye. Oh iya, doa penutup dulu, doa penutup. Thank you. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan baik mau di SNBT dan di setelahnya. Amin. Thank you. Semoga kita semua yang hadir di sini lolos SNBT 2026 pilihan 1. Amin. Amin. Oke, amin. Amin. Amin Allahumma amin. Oke. Terima kasih guys udah meramaikan. Respect banget. Makasih udah meramaikan. Thank you. Bye bye. Terima kasih guys. Nanti gue upload kok yang kosongan sama yang catatan. Oke. Adakah yang punya tracker? Nanti gue tag aja deh di berserikat berkumpul aman. Nanti gue tag.